Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 18 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali ya. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Nah, kita awali untuk pesan healingnya. Self love. Kalian pasti udah nggak asing ya dengan istilah self love atau kata-kata self love ya. Intinya untuk healing, penyembuhan diri sendiri adalah mencintai diri sendiri ya. Mencintai diri sendiri itu dengan tidak membiarkan orang lain menyakiti kita, mengecewakan kita, memanfaatkan kita gitu. Jadi kalau kita udah tahu di awal, udah tahu red flag ya. Iya, kalau memang kita mau mencintai diri sendiri, kita mesti langsung cut off, kita mesti langsung tinggalin, kita mesti langsung putus siklus toxic itu ya, dimana ketika kita dimanfaatin, kita dikecewakan, kita disakiti gitu. Kadangkala manusia lebih mendengarkan ego dengan berpikiran bahwa suatu saat seseorang itu bakalan berubah, padahal tidak. Nah, itu artinya apa? Jadi kita nggak mencintai diri sendiri. Kalau kita mencintai diri sendiri, yang kita prioritaskan adalah perasaan kita dulu, kebutuhan kita, kedamaian kita, kepentingan kita, kenyamanan kita ya. Salah satu bentuk self love juga merawat diri ya, merawat kesehatan, kecantikan, misalnya kalau perempuan ya. Terus kemudian juga gimana supaya orang lain itu menghargai kita gitu. Nah, itu juga dengan kita upgrade diri, menambah wawasan, kita membahagiakan diri ya, itu salah satu bentuk self love ya. Jadi memang penyembuh terbaik itu ya mencintai diri sendiri ya. Kalau kita bisa self love ketika ada orang lain yang mengecewakan kita atau udah ketahuan red flag di awal, kita akan dengan mudah untuk meng-cut off ya, karena kita sayang sama diri sendiri. Enak aja aku capek-capek kerja dimanfaatin, nggak bisa, aku mencintai diriku nih, kayak gitu loh. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini. Oke. 12 house introspection, 12 house rumah ke-12 dalam astrologi bicara tentang introspeksi. Nah, di sini semesta ngingetin nih buat kita introspeksi diri ketika sesuatu hal terjadi. Ya kita pasti ada ya sekian persen untuk menyalahkan orang lain, bahkan terkadang full menyalahkan orang lain. Nah, di sini kita coba introspeksi ya. Misal kita ditipu, dimanipulasi gitu ya, dimanfaatin. Nah, kita introspeksi diri. Walaupun memang satu sisi orang lain memang ada salahnya, kita introspeksi. Oh iya, karena aku terlalu mudah percaya. Oh ya, karena aku gampang dirayu gitu. Oh ya, karena aku ini ya selalu menilai semua orang itu baik gitu. Ya kita memang harus positive thinking gitu. Tapi
kita pun juga mesti hati-hati juga ya. Nah, kemudian misalkan ada dalam suatu konflik atau masalah, nggak hanya dalam percintaan aja ya, dalam keseharian, dalam pergaulan, dalam pekerjaan ya. Nah, di situ ketika ada konflik kita pun juga mesti introspeksi diri ya. Mungkin satu sisi ada salahnya kita juga ya. Intinya sih untuk pesannya hari ini ya, selain kita juga menilai orang lain, mau ada masalah mau enggak ya, sebaiknya kita juga introspeksi diri. Introspeksi diri nggak ada salahnya, karena dari situ kita akan menemukan poin-poin di mana kita memperbaiki gitu. Oh ya, memang salahku di sini ya. Oke, aku akan perbaiki ya. Nggak ada salahnya kan kita menjadi seseorang yang lebih baik, walaupun mungkin nggak secara instan, nggak secara cepat ya. At least pelan-pelan dari kita introspeksi itu kita bisa rubah ya hal-hal buruk atau hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita ya. Intinya sih sebelum orang lain kita masuk ke diri sendiri dulu deh kayak gitu ya. Oke. Aku ambil yang jumping aja ya. Activate, pesan yang kedua. Ini seringkali ketarik ya pesan activate nih. Kayaknya memang ngingetin ya buat kita jangan mager, jangan nunda pekerjaan. Kemudian juga kalau punya ide, gagasan itu mulai usahakan untuk direalisasikan ya. Walaupun itu sebuah ide yang sangat besar ya. Tapi kalau kita nggak bergerak sama sekali ya hanya menjadi wacana, hanya menjadi kehaluan gitu kan, yang nggak ada wujudnya gitu. Tapi at least kita mulai rintis ya dari hal-hal kecil dulu. Nah, intinya sih jangan mager, jangan nunda pekerjaan, wujudkan kamu punya ide atau gagasan, kamu punya impian ya, manifest pelan-pelan. Intinya harus bergerak terus maju ya. Harus bergerak terus maju, aktifkan dirimu. Kemudian elevate house community, rumah ke-11 dalam astrologi ini bicara tentang bagaimana kita bergaul dan beradaptasi ya. Ketika kita dalam sebuah lingkungan, apalagi lingkungan baru ya, mungkin di pekerjaan baru, pertemanan baru ya, di lingkungan rumah gitu, kita baru pindah ya, mau nggak mau supaya kita meminimalisasi masalah, menghindari drama-drama ya, mau nggak mau ya kita mesti beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada ya. Selama itu baik, tidak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri ya, kita mesti ikuti. Nah, kemudian juga untuk menunjang ya, mungkin kita punya karir, kita punya bisnis ya, harus membangun networking ya, harus selalu bertemu relasi-relasi baru. Nah, otomatis ya kita mesti join di komunitas tertentu ya, join di community. Kita kalau ingin berkembang ya, kita kan nggak bisa pulang kerja selesai ya, ingin mengembangkan karir bisnis ya join ya komunitas, mau komunitas hobi, profesi gitu ya, olahraga. Nah, di situ kita akan bertemu orang-orang baru itu menyenangkan ya. Walaupun terkadang kita merasa kalau untuk pertemanan kita lebih nyaman circle yang kecil aja kak, biar nggak banyak drama. Oke, itu kan bedakan pertemanan dengan membangun karir dan juga bisnis ya. Mesti membangun jaringan seluas-luasnya supaya kita punya banyak klien, customer, punya banyak relasi. Tapi kalau dalam karir, pekerjaan, bisnis kan sifatnya profesional ya, bukan hal-hal yang pribadi. Nah, beda kalau dalam hal yang pribadi mungkin kita lebih nyaman dengan a small circle, teman yang dikit aja ya oke gitu, nggak masalah gitu. Kita memang butuh kenyamanan. Tapi kalau kita kerja nggak bisa ya, kita harus ikutin komunitas gitu. Nah, apalagi yang single ya,
yang single feminim atau jomblo pengen punya pasangan ya, kamu juga mesti join di komunitas. Bukan berarti ngejar-ngejar, enggak. Itu join di komunitas atau ikut kegiatan-kegiatan gitu bagian dari ikhtiar ya. Kan kita nggak ngejar ya, kita nggak ngejar, hanya membuka diri. Aku mau cari temen, aku membuka diri dalam pergaulan. Nah, dari situ siapa tahu beruntung dapat jodoh ya, dipertemukan dengan soulmate ya dari aktivitas kamu join di community atau event-event gitu. Oke, kita lanjut ya untuk pesan energi hari ini. Energi hari ini ya, Eight of Cups. Beberapa dari kalian akhirnya berani meninggalkan sebuah situasi yang menurut kamu toksik, nggak worth it, nggak ada manfaatnya, dan mungkin kamu nggak nyaman di situ. Mau ini tentang hubungan ya, hubungan itu kan nggak cuman sekedar pacaran, komitmen ya, bisa juga HTS-an. Mungkin awal-awal kamu merasa nyaman HTS-an, tapi ketika kamu meminta komitmen ternyata tetap aja digantung-gantung. Endingnya ya cuman sekedar ya cuman bisa ngasih HTS, misalkan kayak kalian merasa kayaknya wasting time ya, akhirnya kamu berani ninggalin itu ya. Atau memang ini kok hubungan berkomitmen tetapi kamu merasa toksik ya, kok banyak ributnya, toksik, kok kamu ngerasa dimanfaatin, kok kamu nggak bahagia. Nah di situ kamu berani mengambil keputusan untuk meninggalkan. Atau bisa juga ini tentang pekerjaan ya, mungkin kayak kamu ngerasa di pekerjaanmu nggak nyaman, nggak dihargai, bos kamu toksik atau lingkungan yang toksik, atau mungkin dari income nggak sebanding dengan energi, tenaga, waktu yang kamu keluarkan. Nah itu kan juga termasuk toksik ya. Akhirnya kamu berani mengambil keputusan untuk meninggalkan ya. Oke. Atau mungkin kamu meninggalkan circle pertemanan yang menurut kamu kok unfaedah ya, kamu nggak dapat apa-apa di situ, yang ada malah konflik, mungkin juga malah saling iri ya, persaingan yang tidak sehat ya. Akhirnya kamu berani mengambil keputusan untuk ninggalin itu. Oke, Ten of Cups. Ada situasi di mana kamu berkumpul dengan orang-orang yang kamu sayangi ya, bisa ini acara keluarga atau kamu ya lagi pengen bareng sama keluarga ya, mungkin makan malam bareng, jalan-jalan bareng, atau keluarga besar gitu, atau mungkin kamu pengen spend time sama bestie kamu ya, orang-orang yang kamu sayang. Bisa juga kamu menghadiri acara gathering, bertemu dengan banyak orang. Wow, ini jadi relate dengan pesan semestanya community ya. Intinya sih dalam sebuah perkumpulan atau pertemuan itu ya ada situasi yang harmonis, romantis, kekeluargaan gitu ya, yang hangat, pokoknya positif ya. Oke, Six of Cups. Terkoneksi dengan orang-orang dari masa lalu ya. Orang-orang dari masa lalu ini ya bisa mantan pacar, mantan pasangan, atau kamu pernah deket tapi nggak sampai jadian, atau dulu kamu pernah TTM-an atau HTS-an ya. Atau ini juga bisa dalam pertemanan, teman lama, mungkin teman kecil, teman sekolah gitu. Atau juga terkoneksi dengan kerabat ya, yang udah lama nggak kontakan, udah lama lose kontak, akhirnya bisa ketemu lagi ya. Dan juga Six of Cup ini energi rekonsiliasi ya, ada situasi memperbaiki hubungan, ada yang balikan, ada yang rujuk gitu ya. Atau ya mungkin aja orang-orang dari masa lalu ada yang tiba-tiba muncul secara nggak sengaja ya, misal ketemu di tempat publik gitu, ngobrol-ngobrol akhirnya nyambung. Atau misal muncul di sosmed ya, udah lama ngilang tiba-tiba nge-like postingan kamu, atau nge-view story kamu, atau bahkan komen, atau bahkan DM. Nah ya ada orang masa lalu yang tiba-tiba muncul
Dan itu tadi ya, rekonsiliasi, memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dalam relationship percintaan sama pasangan, atau balikan sama mantan, rujuk, atau bisa juga memperbaiki hubungan dalam persahabatan, atau mungkin aja ada konflik masalah keluarga ya, akhirnya ya bisa diselesaikan baik-baik dan kembali akur, kembali rukun. Oke. Terus kalau ada juga situasi nggak selalu tentang masa lalu ya, bisa juga masa lalu itu maksudnya gini, kamu sama pasanganmu hari ini bernostalgia. Jadi yuk kita dinner ke tempat pertama kali kita ngedate. Nah misalkan yuk aku ajak kamu ke tempat favorit aku waktu kecil. Nah seperti itu ya. Oke. Ada the word ya. Beberapa ada yang melakukan perjalanan jarak jauh atau lagi merencanakan traveling ya. Bisa ini untuk urusan kerjaan, bisnis, atau memang vacation, jalan-jalan gitu ya. Ada keberhasilan ya. The word ini bisa juga dimana kamu akhirnya mencapai, istilahnya itu kayak kamu bisa menggenggam dunia gitu ya, mencapai visi misi kamu hari ini selesai dengan baik ya, target tercapai. Atau kalau misalkan kamu lagi ngerjain project atau ada tugas kerjaan gitu ya, akhirnya kamu bisa selesaikan itu ya. Terus beberapa ada yang dalam koneksi LDR ya, LDR ya, kamu akan ada komunikasi dengan pasanganmu atau seseorang yang jauh yang lagi deket sama kamu ya. Bisa juga kayak kalian berdua itu merencanakan untuk perjalanan atau sebuah pertemuan ya. Ada perkenalan juga melalui online ya, bisa apps, bisa sosial media gitu ya, dengan orang jauh. Dan ya aku rasa kalau dari energi Dawet tuh kayak nyambung ya, meskipun nggak face to face ketemu langsung dan di situ ada jarak jauh ya, tapi terlihat dari komunikasi kalian tuh bakalan nyambung. Oke. Two of Swords. Nah, kalau di sini ada yang berani mengambil keputusan untuk let go. Di sini ada yang sedang dihadapkan pada dua pilihan atau pilihan-pilihan, atau dihadapkan pada situasi yang membingungkan, tapi masih belum ada ide harus mengambil keputusan apa. Sarankan ya selalu yang seperti aku bilang ya, petunjuk yang paling jujur itu ya intuisimu sendiri ya. Kalau misalkan kamu masih bingung, belum ada ide, belum ada pencerahan ya, misal coba kamu hening atau bermeditasi, berdialog dengan dirimu sendiri. Nah, di situ sebenarnya jawabannya ada di lubuk hati terdalammu. Oke. Next, untuk apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. Wow, kayaknya ini jadi sinkron sama Ten of Cup sama Six of Cup sama The World ya. Romance, Cupid Arrow Strikes, panah asmara. Jadi percintaanmu hari ini ya, ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu, atau kamu yang jatuh cinta sama someone ya, atau keromantisan antara kamu dan dia. Ada keromantisan antara kamu dan dia. Oke. Kita lanjut angel guidance ya, atau pesan malaikat, angel message hari ini. Ya. Take a step back. Nah, ini sinkron dengan Eight of Cup ya. Dimana ketika sesuatu atau sebuah kondisi atau sebuah relation kamu nggak nyaman, kamu rasa nggak worth it, unfaedah, nggak, pokoknya toxic lah ya, maka mundurlah. Jangan paksakan dirimu menjalani sesuatu hal yang sebenarnya kamu udah tahu itu nggak bisa berubah. Sebenarnya kamu udah tahu kamu bakalan stuck gini-gini aja ya. Udah mundur aja gitu, jangan memaksakan diri. Oke. Nah, yang terakhir kita lihat
Pesan ini bisa kamu jadikan afirmasimu hari ini atau bisa menginspirasi kamu ya. Oke. Having sympathy and acceptance ya. Ini bisa kamu terapkan atau bisa menjadi inspirasimu hari ini. Mempunyai rasa simpati dan menerima. I protect Mother Earth and have a sympathy and acceptance for all living creatures. Aku melindungi ibu pertiwi ini atau ibu bumi atau bumi ini ya, dan aku mempunyai rasa simpati dan menerima untuk semua makhluk yang hidup di bumi ini. Jadi kalau kita menjaga bumi, kita pun juga akan dijaga. Nah, intinya gitu ya. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Have a nice day. Bye-bye.